Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai pembuka dan dasar kajian kita malam hari ini, kita bacakan firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis, raja setan, pemimpin para setan, berkata, fabima aghwaytani, lantaran karena sebab engkau telah menyesatkan aku, la'aqudanna lahum, aku pasti akan duduk menghalangi mereka daripada siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus. Thumma, kemudian, pasti la'atiyannahum, aku akan mendatang mereka, yaitu anak cucu Adam itu, min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, daripada belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dan daripada kiri mereka, wala tajidu, dan tidak akan engkau dapati ya Tuhan, aktsarahum, kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Demikian kira-kira, terjemahannya lebih kurang. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dalam hadis Nabi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3280, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2012, bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum, apabila malam telah menjelang datang, atau amsaitum, kalian sudah masuk waktu senja, sore hari, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anakmu, jangan lepaskan berkeliaran di luar rumah. Fa inna syaitana yantashiru hina izin, karena sesungguhnya syaitan, yantashiru, setan ketika itu sedang berkeliaran, bertebaran, hina izin, di waktu senja hari menjelang malam itu. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail, apabila telah berlalu, zahaba, telah berlalu, sa'atun, sesaat daripada waktu malam, selesai maghrib, fa khalluhum,
maka silakan anak-anakmu lepaskan. Waghliqul abwaba, dan tutuplah pintu-pintu. Wadhkur ismallah, dan berzikirlah menyebut nama Allah. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu la yaftahu baban mughlaqan, dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa membuka pintu yang sudah ditutup dengan nama Allah. Wa auku qirabakum, begitu juga tutuplah wadah tempat minum kamu, dan sebutlah nama Allah ketika itu. Khammiru aniyatakum, juga tutuplah bejana-bejana kamu. Wazkur ismallah, sebut pula lah nama Allah. Walau an ta'rudu 'alaiha syai'an, meskipun hanya sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Wa'tfi'u masabihakum, dan padamkanlah, matikalah lampu-lampu kamu di malam hari. Ada sekian petunjuk dalam hadis ini. Judul kaji kita sebenarnya urutannya menghina, tapi karena semalam lah malam ke petang lah bawa mencela, mencaci, menghina tu, maka kita duka judulnya semalam kini. Mudah-mudahan dalam miswak dapat duka judulnya. Ini semalam kini. Judulnya larangan membiarkan anak berkeliaran di senja hari. Kata orang tua-tua, tapi ja anak iblis. Cingkuak kaki, patah kaki bekoh. Itu kecek tua-tua siswa. Barangkali terilhami di kaji di hadis itu. Begini. Setan-setan yaitu jin, di mana pemimpin setan itu kan adalah iblis. Iblis itu jin. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah golongan jin. Golongan jin dalam surat Kahfi. Dan iblis itulah yang pertama kali digelari dengan setan. Tatkala dia menggelincirkan, menggoda, membujuk marawi Adam, maka jadilahnya setan. Sebab setan itu memang mengko dikasih nama setan, karajonya memang begitu, menjauhkan, menyesatkan orang, menggelincirkan orang, mengambil orang daripada jalan Allah. Jadi iblis itu dua galanya. Wisuda pertamanya iblis. Beko disambungnya kuliahnya menjadi S7, setan namanya. Iblis secara bahasa artinya putus asa. Secara bahasa arti iblis itu putus asa. Mublis, putus asa. Kenapa iblis dikatakan iblis? Karena dia telah berputus asa mendapat rahmat Allah. Allah mencapnya kafir dan sesat lantaran kebangkangan, kedurhakaan, kesombongan, keangkuhan dan kedengkiannya. Dicapnya kafir karena menentang. Maka dia berputus asa untuk mendapat amat Allah. Bukannya tobat, minta ampun dan minta maaf kepada Allah, malah menentang. Lalu dia bersumpah, aku sumpahnya, lantaran aku telah engkau hukum sesat ya Allah, aku bersumpah akan duduk mengintai, menghambat, menghalangi mereka, menyesatkan, melincirkan, memalingkan mereka daripada siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ayat 16 surat Al-A'raf. Itu sumpahnya. Thumma la'atiyannahum, kemudian pasti aku akan datang mereka daripada segenap penjuru, segenap arah, kecuali arah atas. Arah atas tidak mampunya, sebab arah atas itu langsung ke langit. Dia tidak bisa mengambil zikir, tidak bisa mengambil doa,
ndak bisa mengambil isti'azah sebuah ratih. Sehingga nya datang muka belakang kanan kiri, itu maknanya nya akan berusaha mendatangi manusia daripada segala arah dan sisi. Ini mencari peluang terus. Namanya la'atiyannahum. Dan sumpahnya dalam hadis, selagi ruh mereka berada di ajasadim, ruh mereka berada di jasad-jasad mereka, aku bersumpah demi keperkasaanmu ya Tuhan, aku akan terus menyesatkan mereka. Sumpahnya dalam hadis sahih. Dan Allah jawab, silakan, aku juga akan terus mengampuni mereka selagi mereka minta ampun kepada aku. Nah, kalau setan, jin jahat, jin pembangkang, jin durhaka dinamai dengan setan. Karena setan itu arti mulanya udah jauh. Bermula setan itu maka bernama setan karena jauh daripada kebenaran. Menjauhi kebenaran, jauh daripada kebenaran, menjauhi kebenaran, dan menjauhkan orang daripada kebenaran, menghambat, menghalangi kebenaran. Oleh sebab itu siapa saja yang menjauh dan menjauhkan, menghambat, menghalangi kebenaran, zakas syaitan, itu adalah syaitan. Jinkah dia, manusiakah dia, berkain sarung dia atau bersarawakah dia, berjanggut dia atau kelimiskah dia. Pokoknya kalau dia menghalangi orang, memberutuk, memberungui, mencari orang mana gua, itulah terindikasi setan. Maka jin yang bangkang, jin yang durhaka, setan. Tetapi tidak semua jin setan. Jin ada yang muslim, jin ada yang beriman. Nan bangkangnya sama orang nan bangkangnya setan, cuma tidak mau kita setan. Tetapi kalau nyo mengaku sendiri tidak masalah. Bas setan dan diangnya, nyo mengaku tu. Tapi lebih pilih mencedek kan. Jadi benalah kalau nyo mengaku surang tidak masalah. Cuma kalau kita ini setan bangihnya, walaupun nyo setan tuanan kan. Patang banyak setan berkeliaran di negara awak, kabarnya. Setan. Nah, setan itu inya senang dengan malam. Sebabnya lebih leluasa melancarkan operasinya di malam hari. Makanya kita secara khusus disuruh berlindung kepada Allah daripada kejahatan malam. Min syarri ghasiqin idza waqab, daripada keburukan, kejelekan, kejahatan malam apabila telah gelap. Bukan malamnya yang jahat, tapi suasana malam berpotensi melahirkan berbagai macam kejahatan. Kabarnya konon pengumuman itu malamnya sampai orang. Kabar pengumuman buruk lokasinya. Jangan dipeleset kalau kau kanun. Kajiwa dulu. Dia suka dengan malam. Sehingga tempat tinggal setan bukan jin, suka di tempat-tempat pengap, tempat-tempat gelap, tempat-tempat kosong, tempat-tempat sunyi, di semak-semak, di hutan-hutan, di rimba-rimba, di lautan-lautan, di got-got, di riol-riol, tempat-tempat busuknya suka itu. Nya suka hal-hal yang agak gelap-gelap. Di samping suka menggelapkan, suka gelap-gelap. Itulah setan. Dengan kedatangan malam yang diawali senjanya, senangnya berkeliaran. Berkeliaran agak sama dengan orang-orang berkeliaran menyambut sesuatu yang datang. Keliaran orang keluarnya saudara, menyambut sesuatu yang diingininya, yang disukai menyambut. Setan pun suka dengan kedatangan malam. Maka senja-senja harinya lah bergentayangan, bertebaran, yantashirun atau intishar. Senja-senja hari lah bergentayangan setan-setan, berkeliaran.
Itu anak-anak buah iblis. Maka ketika itu perintah Nabi, kufu sibyanakum, kufu tahan, kufu fa kaf, fa pakai tasdid, waw dan alif, kufu tahan sibyan, anak-anak kecilmu. Sebab nak bisa ditahan anak kecil, sebab apa-apa anak kecil nak bisa tahan melawan kau aku. Halo, nak bisa ditahan ya? Kalau apa anak-anak kecil tidak bisa awak tahan, awak berangnya. Sebabnya lah agak sukoi setan kebentuknya. Tahan di rumah sibyan, anak-anak. Sibyan itu kan ada pada sabi, sibyan, anak-anakmu, anak-anak kecil. Jangan pabian berkeliaran, karena setan sedang bertebaran, berkeliaran, menyambut kedatangan malam, dan dia senang dengan hal-hal yang sifatnya gelap, pengap, baun. Anak-anak pun tidak luput daripada kesenangannya. Untuk itu panggil anak pulang, larang bermain, suruh ke rumah, bersiap-siap untuk salat maghrib. Sehingga pahamnya yang kita ambil, berarti orang yang masih di luar lah dapat dicakau. Orang yang masih berkeliaran di sanjo-sanjo orang maghrib tu, berarti lah dari cakaunya di setan. Tahu cakau? Cakau setan, ditangkap setan. Kita pun dalam lupa kitabnya, warna bukunya masih terkenal tapi halamannya tak terkenal. Jangan melempar-lempar di senja hari. Jangan membuang-buang di senja hari, lebih-lebih ke belakang rumah, ke semak-semak belukar, ke tempat-tempat yang agak mulai gelap-gelap. Karena jangan-jangan terlempar anak setan. Karena dia sedang berkeliaran. Itu kecil orang kayak sesak, jangan lari tapi jak anak bilih. Jadi kan anak bilih anak orang tapi jak lah mengi orang kau. Apalagi anak bilih kan. Anak ambo kena elok kecil orang lah. Tapi jak ambo anak ambo orang bangi muka orang tu. Apalagi anak orang dah elok. Bangilah aja. Tahan di rumah. Lalu tutuplah pintu-pintumu. Aghliqul abwab. Tutupilah pintu-pintu rumah kalian. Dan sebutlah nama Allah ketika menutup pintu-pintu rumah kalian. Karena syaitan tidak bisa masuk alaih. Ini dengan menyebut nama Allah, apakah baca bismillah? Ada yang menganjurkan baca kul lantigo, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Atas kita baca bismillah, tutup pintu. Al-abwab, semua pintu tutup di senja hari, dan dibuka aja. Kalau kita tutup dengan nama Allah, setan tidak bisa masuk. Seakan-akan bismillah itu sebagai tameng, perisai. Maka sesuatu yang telah dibacakan bismillah, setan tidak bisa nembus, tidak bisa masuk. Contoh, kalau mau langsung seminum, tidak baca bismillah, setan gampang masuk. Setan masuk. Dan kita baca bismillah, setan tidak ikut. Termasuk makan. Makan kalau kita tidak baca bismillah, satu setan makan. Tidak kenyang-kenyang, tidak puih-puih. Tapi baca bismillah, tambah setan masuk. Bismillah, cukup bismillah. Pakai bismillahirrahmanirrahim tidak masalah. Cuma kecil beliau nak enggak tekstual, bismillah saja. Kalau lah pakai bismillahirrahmanirrahim bin'ah saja. Bacalah nama Allah. Setan tidak akan bisa membuka sesuatu yang telah ditutup dengan menyebut nama Allah, itu kuncinya. Dikata sih kok, aghliqul abwab, tutupilah pintu-pintu rumahmu.
Dan uzkur ismallah, sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan la yaftahu, dia tidak akan bisa membuka dan tidak akan membuka baban mughlaqan, pintu yang sudah ditutup itu. Pintu gerbang, pintu rumah, pintu jendela, pintu angin, pintu jagua, pintu gerapua. Nah, banyak macam-macam pintu kan. Bisa mula lihat tu? Enggak. Tutup pintu bismillah. Sampai. Kemudian selanjutnya kata Nabi, auku, kebatlah, ikatlah wadah-wadah minuman kamu atau tutup mereka. Gua mengikat. Kalau dulu kan pakai geribah, akabek. Dilenggai sesuatu munjuan cerek bahasa yo. Ayo apa yo? Alun didik ketika tu mungkin. Ya daun pisang. Daun pisang sombek. Karena setan akan masuk menginap di liang-liang, di lubang-lubang. Sampai ke lubang hidung kita setan bermalam. Jadi kalau kita hendak membaca nama Allah, tidak berzikir, menyebut nama Allah, setan bermalam. Bermalam di liang. Di liang-liang, di lubang-lubang. Makanya pagi hari kita disuruh melangsing 3 kali. Yang keluar selemu, tampaknya sebelah apa? Sekedar melangsing je. Malam. Ya begitu. Dia menginap di sini. Sebab kau lubang kotoran. Lubang kotoran. Dibacalah bismillah. Bismika Rabbi wada'tu jambi, bismika Allahumma amutu ahya atau ahya wa amun. Dah, kita lapangkan diri. Maka tutuplah wadah-wadah tempat di mana kamu meletakkan air atau benyana-benyana, tempat di mana kamu meletakkan minuman dan makanan. Tutup. Termasuk songkok. Tuduang siaji. Dulu siaji ku punya tuduang. Bawanya tuduang. Pakai salah tuduang siaji no nyerang. Lama-lama tuduang saji namanya. Samba bismillah. Ya, temeja ko samba, ko siano, ko cane, ko tinta, alen namanya. Ko cindua. Ko sangko disengko ya tuduang saji ko. Bismillah. Sudah. Setan masuk. Jangan lupa. Kalau masih bercerik, orang kini tutup menjoncerik bismillah. Ada wadah-wadah tempat air kita tutup, walaupun hanya sekedar meletakkan ranting atau apa saja, bismillah. Nyo ndak tutup cukup tu bukan berarti harus tertutup sadu Allahnya, pokoknya ada pangambik bismillah. Penting bismillah. Kalau kamu makan, baca bismillah, maka setan tidak bisa ikut makan malam di rumahmu. Begitu. Kalau kamu tidur, baca bismillah, setan tidak akan tidur bersamamu. Kalau kamu berbuang badan, baca bismillah, setan tidak ikut berbuang badan dengan kamu. Itu semua. Kenapa? Karena setan itu sudah bertekad bulat, bersumpah di hadapan Allah akan terus-menerus menggoda, menyesatkan, mengelincir, merayu, membujuk manusia. Bukan hanya kita, bahkan hewan-hewan ternak kita janganlah pihan disanjari. La tursilu fawahisyakum, jangan kamu lepaskan hewan-hewan ternak kamu di senja-senja hari. Sudah pulang, jangan pihan. Mereka dimakan setan atau ditangkap setan. Kenapa? Ya itu alasannya. Setan sedang berkeliaran. Maka sudah masanya binatang-binatang ternak itu untuk dimasuk, dihalau ke kandang, jangan lepaskan. Kalau kali lapiannya malam itu. Tapi nama sanjo masuk ke malam, semuanya harus sudah masuk ke tempat masing-masing, tutup pintu kandang dengan bismillah.
Itu perintah Nabi. Dan jangan lupa padamkan lampu ketika kamu tidur di malam hari. Kalau hubungannya dengan setan, kadang setan lampi lampu togok pakai sumbu. Pernah terjadi di zaman Nabi kalau tidak salah, sebuah riwayat, setan malau-alau manci. Tahu manci? Dia alau-alau manci ke arah apa? Kain digigit manci di arah-arahnya ke lampu terbakar. Dan bisa jadi penyebab kebakaran malam hari adalah atas setan yang mengarah-ngarahkan sesuatu. Maka kita segala sesuatu yang berpotensi untuk terbakar harus diputuskan alirannya. Apakah pintu, apakah memang tungku sebenarnya tungku, lampu sebenarnya lampu atau kering. Kan kebakaran itu sering terjadi malam hari. Bisa jadi harus pendek, tapi penyebabnya bisa jadi itu. Jadi hati-hati, karena setan bisa nantinya bekerjasama dengan hewan-hewan. Hewan-hewan bisa menampak setan. Yang sering dipakai oleh setan manci, tikus. Berbunyi-bunyi tikus manci. Kadang-kadang dihalau-halau oleh manci dan seterusnya. Jadi intinya kaji kita bahwa amat penting kita selalu waspada dan hati-hati agar jangan kita sampai ditimpa sesuatu yang jelek akibat perbuatan setan, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita enggak payah anak-anak ABG ko. Payah ABG. ABG-nya justru sanjo tu berkeliaran, bermotor, berhonda. Di bulan puasa sanjo tu kami laki-laki ko suka mairi-iri saha namanya. Itulah masalahnya mirik saha sanjo. Padahal sanjo hari setan di kabeh. Tapi tidak semua setan. Di bulan Ramadan setan-setan itu di kabeh, dibelenggu di rantai. Dalam hadis lain, tidak semua setan, maradatul jin, jin-jin jahatnya, jin-jin pembangkangnya, atau tokoh-tokoh ketua-ketua geng setan yang di KB, yang dibelenggu. Anak-anak buahnya tetap lapeh. Itu dalam suatu pembahasan. Kalau memang itulah penjelasan ulama, maka berarti di bulan Ramadan pun tetap setan berkeliaran. Cuman ketua-ketua gengnya tidak satu, tokoh-tokohnya tidak satu, anak-anak buahnya. Tapi bagaimanapun anak buahnya tetap berkeliaran di sore-sore hari. Di sore hari itulah masalahnya kita di bulan Ramadan Kalau cerita bukuan kan ada kasihnya tu Manggalaba namanya. Baburi-buri ada namanya? Buri. Ngabuburi. Ndak baburi-buri. Intinya kalau ke rumah sanjo jangan lupa berzikir. Itu salah pangabaga diri. Kalau rumah sanjo kami lelaki kok mengebui kok ala namanya bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sebab ketika orang keluar rumah dia ada urusan, ada kepentingan, lalu kalau rumahnya pas ketika setan sedang berkeliaran sendiri, nolah baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, itu setan tanaha, setan menyingkir. Tanaha, setan menyingkir, menjarak, menjauh dari orangku. Bertemu setanku dengan setan yang lain, tidak mungkin. Bagaimana mungkin engkau bisa sebab orangku lah ditunjuki, dipelihara dan dicukupi. Tidak bisa gitu lah. Itulah kalau keluar rumah jo di hari-hari sanjo atau ketika senja hari,
maka bacalah itu. Tentu keduanya dengan tujuan untuk mencari sesuatu yang penting. Cuman anak-anak yang harus dihalau walaupun menangisnya untuk menyelamatkan, walaupun menangis ke rumah. Tahan di rumah, yang keluar. Kalau kita nak keluar rumah ada urusan, baca doa, baca zikir. Kalau bisa baca sesudah asar, la ilaha wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan dibaca 10 kali itu surah asar atau menjelang sanjo, itu sebagai pemelihara, penjaga daripada syaitan. Itu intinya penyampaian kita malam hari ini. Pentingnya kita tahu siapa musuh awak. Dan bila musuh cakap itu bersiap-siap untuk menyerang kita. Salah satunya ketika senja hari. Di senja hari itu maka kita disuruh menutup pintu rumah. Sebab siapa nan masuk rumah nak tutup pintu rumah dengan nama Allah, dia bisa masuk. Ketika itu dia bilang kepada orang yang lain-lain, setan itu, di situ kita bisa mabit, bermalam mabit. Kalau orang yang malam di rumah cekutu ketika akan asyak kau makan malam, ndak lo baca bismillah, samparono sudah nginap dapet makan gratis. Makan setan makan, salah setan makan. Cuman yang dimakannya bukan nasi. Kata sebagian ulama dimakannya adalah uap atau gas atau aroma yang keluar dari makanan itu. Satunya makannya. Kata Rasulullah, ada orang makan dekat beliau hendak baca bismillah. Lalu ketika tinggal sasuap lagi, kenanya baca bismillah. Bismillah fi awalihi wa akhiri. Tersenyum Nabi dan cakap setan makannya engkau ini kau. Ni makan setan cakap dimuntahkannya. Kok nampaklah ketika dua setan muntah nak makan oleh. Tapi karena Nabi, setan memuntahkan apa yang dia makan. Itu setan ikut makannya, Pak. Bahkan setan ketika makan bersama ketua, ada seorang yang langsung jolong tiba mencakau makanan atau mencekok lalu tiba masuk ambil setan amiri. Makanya pernah Nabi menangkap tangan seseorang. Dari jauh tiba langsung cakau. Tangkap Nabi. Cik Nabi, kok setan miri ini cakap supaya setan bisa satu makan melalui orang ko. Sebab orang ko jorong tiba nak baca bismillah. Awak baca bismillah, makan sejamba 6 orang. Awak lagi satu bismillah. Tapi ada orang nanti tiba-tiba langsung duduk son comotnya. Berarti melalui orang ko setan masuk. Kuncinya. Jadi kalau kamu makan banyak bawa bismillah, bila. Nah satu Syanu baca bismillah. Kena setan kau yastahilu mencari posisi agar bisa satu makan yo begitu. Ingatkan orang-orang nama makan banjamba ya awak dibaca bismillah orang enggak. Itu setan makannya makan. Begitu juga orang yang nak kenyang-kenyang makan. Hendaknya nak makan dah. Ada orang lain yang satu makan. Bisa jadi orang ku hendak baca bismillah kan makan. Mantulah kaji kita semalam kini. Sebab kalau kita tambah yuk kaji wa hendak matu nak mencelik leh. Hendak matu nak mencelik. Nah kulit hari ini mencelik leh. Sekian kaji kita. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.